ngobrol-ngobrol nih sama cerita mengenai market ya Ci ya. Karena bisa dibilang kan market ini kan belakangan ini menarik ya Ci ya. Karena gini, ISG-nya udah 7.100 ya. Tapi kalau Benar. kita bisa bilang kenaikan indeks ini ada nih teman-teman dari kita juga mungkin ya yang kok nggak ngerasain untung nih Ci karena salah Iya. sektor gitu. karena karena kalau saya ngobrol sama beberapa orang juga ini kita ngomong nggak usah orang retail ya Ci ya, kita ngomong Mm, sama fund aja. Fund juga mm. banyak yang masih di teknologi Ci gitu. Nah sedangkan Iya, teknologinya kan cepet apa banget kan. belum terlalu naik gitu kan. Sedangkan Iya, yang naik itu kan komoditi. Dan iya. kalau kita mau honest speaking pun sebenarnya kemarin pada beli komoditi karena kan lihat murah, tapi nggak ada yang sangka ada perang ya Ci ya, tiba-tiba Iya, harganya kan shoot up ke atas semua gitu. Nah jadi benar. akhirnya bisa dibilang 1,5 bulan terakhir ini market tuh makanya agak sedikit mungkin buat sebagian orang kok agak susah ya nyari untung ya dan segala macam gitu. Nah menurut Cepet Cirita sekali sendiri berubah. market tuh sekarang lagi kayak gimana Ci? Ya menurut aku emang marketnya cepat sekali ya berubah. Kayak kemarin lagi Ya. enak komoditi, tiba-tiba si Rusianya katanya mau mau damai deh, mau ya mau Hmm. ngobrol-ngobrol sama Ukraina itu aja, langsung komoditinya turun. Tiba-tiba Ya. ngedrop kan. Terus kayak call juga turun-turun-turun. Langsung tuh pindah tuh sektornya, pindah semua. Sebagian ada ke properti, sebagian ada yang ke digital bank, kayak BBYB juga kemarin sempat bagus kan. Terus tapi begitu Russianya call-nya mau di-ban, berubah lagi tuh, langsung balik lagi ke sana. Memang nih cepet sekali marketnya, mau nggak mau kita memang mesti ngikutin sih ya kalau misalnya mau cuansi ya. Emang kayak begitu Iya. ada pergerakan, ada news langsung bubarin, atau enggak barang yang lain kalau misalnya memang masih bisa kita hold, kita punya holding power, ya udah sih aku nyimpen aja. Kayak misalnya properti aku masih yakin banget itu akan sangat bagus in the longer future ya, karena memang satu masih bawah banget. Terus biasa Iya. komoditi boom pasti inflasi naik orang hedge-nya kemana, karena semua barang kan naik. Dengan duit Iya. misalnya dulu, anggap deh misalnya 1 M bisa beli rumah, sekarang dengan kenaikan semua barang-barang bahan bangunan semua itu nggak dapat lagi. Jadi sebelum harga propertinya berubah, orang kan akan beli. Tapi biasanya begitu di sektor realnya jalan, saham properti biasa terbangnya jauh lebih tinggi daripada harga harga di pasaran. Dan kita lebih liquid Iya. kan. Ya Iya. paling Iya. Iya. Setuju. Setuju. masih aku Setuju. hold. Setuju. Setuju. Terus kayak Komo ya metal-metal kayaknya masih sangat-sangat menarik ya. Kalau Iya. call ya oke sih call, cuman kadang-kadang ada risk juga, tiba-tiba dia koreksinya cukup lumayan ya. Cuma kalau udah naik-naik kayak Adaro mungkin udah 3.000 lebih, udah mulai kayak agak terhenti gitu naiknya. Nah, yang udah profit biasa aku suruh realize dulu sebagian deh, setengah dulu deh take profit gitu. Jadi kalau begitu dia ada koreksi, kita punya power untuk beli gitu sih. Mau marketnya cuman yang Iya. nggak enak IPO aja sih. Yang kayak kurang Iya. itu gigit naiknya. Iya. 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 Setuju ya. Apa sebenarnya yang cerita bilang ini teman-teman itu ada benernya nih. Karena kalau kita berkaca di booming komoditi sebelumnya ya, Ci ya, itu tahun Hmm, 2008 sampai tahun 2011 ya, kalau teman-teman ingat waktu itu ketika harga komoditi itu kan komoditi waktu itu naik dulu ya Ci ya, dari benar. bawah naik dulu sampai atas. Nah, tapi waktu itu pas saham komoditi semua pada top top ya di tahun 2011. Nah, Iya, habis itu harga komoditi kan turun ya. benar. Saham apa komoditas turun, yang habis itu naik kencang justru properti. Padahal harga komoditinya turun loh. Tapi Iya, habis itu saham propertinya naik. Karena kenapa? Ya udah next tahun 2 tahun orang udah kaya lah, nggak turun-turun dikit, it's iya. fine gitu kan. Jadi mereka melakukan pembelian di properti gitu kan. Nah, jadi itulah kalau teman-teman tahu kan tahun 2012-2013 kemarin ya Ci ya, itu paling Hmm, luar biasa ya. Kalau masih ingat semua orang berebut ya satu rumah bisa 50 NUP waktu itu kan iya, di iya. mana-mana gitu kan. Terus juga Naik juga setiap naik. kita bangun minggu pagi ya Ci ya, ada program Iya, yang Senin harganya naik kayak gitu kan iya. apa segala macam tuh. Waktu itu seperti itu ya teman-teman. Jadi ini kalau tren kenaikan komoditas kayak CPO, Hmm, coal, nikel gitu ya, ini sustain misalnya sampai tahun kemarin kan udah bagus ya second half, iya, tambah lagi tahun ini bagus,
next year I think we gonna see properti ini bisa roaring back lah gitu kayak dulu. Karena kan kita udah lihat juga ya, kan booming properti ini kan udah terhenti kurang lebih 8-9 tahun lah ya sejak peak 2013. Kan waktu itu alasannya kan daya beli belum catch up ya Ci sama harga propertinya kan. Nah, ini kan 9 tahun terakhir udah nyusul gitu. Nah, kalau untuk properti cerita sendiri paling suka apa Ci? Aku suka tuh kayak BSDE, CTRA, Sumarekon. Sumarekon kayaknya teman-teman juga suka ya kayaknya ya. Mungkin aku juga suka lah ya. Maksudnya 3 itu topik. Alam Sutra aku juga suka. Alam Sutra itu karena buat trading itu enak banget. Dia kalau misalnya benar-benar itu kasih upside-nya lumayan. Karena dia boleh dibilang high beta. Itu kalau terus kemarin juga resultnya bagus. Jadi ada beberapa broker juga upgrade ya rekomendasinya mereka Putra. Ya 3 itu Sumarekon karena dia punya banyak mall, kita kemungkinan akan masuk ke SME seperti mungkin negara-negara tetangga yang udah mulai membuka diri. Jadi begitu. Dan ini juga mallnya udah mulai buka ya. Jadi udah mulai pelan normalize. Jadi emiten-emiten yang punya mall sebenarnya itu cukup diuntungkan. Sebenarnya Pewon juga diuntungkan. Cuman Pewon biasanya buat trading aku kurang gitu suka ya karena mungkin market cap-nya gede dan kita banyak main sama foreign atau fund. Jadi kadang mau cari persen profit aja kadang lama gitu nungguinnya. Tapi pas ada foreign flow masuk itu pasti dapetnya gede karena dia salah satu yang market cap-nya gede. Tapi untuk aku buy, aku simpennya Sumarekon, CTRA, BSD, CTRA kenapa? Karena mereka banyak lahan di outer Jawa, which is yang kita perkirakan IKN itu nanti jalan, mereka akan 2 ini akan diuntungkan karena punya lahan banyak di luar Jawa, terutama mungkin di Kalimantan yang dekat dengan ibu kota negara baru itu. Nah, kemudian ada sisi yang aku suka sebenarnya yang ada APLN yang itu juga harganya masih di bawah ya walaupun ya mentally mungkin aku belum pernah lihat lagi tuh ada yang nulis tuh. Jadi belum baca lagi tuh fundamentalnya kayak gimana. Cuma itu biasanya kalau jalan juga gila. Jadi high beta juga gitu loh. Nah itu beberapa menarik ya yang menarik untuk diinvest gitu. Oke. Iya. Apalagi kalau BSD kan perusahaan pengendalinya beli terus ya Ci ya. Itu juga kita kan tahu ya. Terus melakukan pembelian ada reportnya lagi ke bursa. Jadi teman-teman bisa cek sendiri tuh pengumumannya. Mereka beli udah lama ya Ci ya, dari kuartal 4 tahun kemarin loh, mereka nyicil beli terus sampai ownership-nya naik tinggi banget loh teman-teman. Iya, di gitu. bawah 1000 mereka makanya ini perhatian nggak bisa naik. Kenapa? Kayaknya belum dikasih naik deh. Soalnya belum full gudangnya. Soalnya aku juga ada waktu kan sebenarnya untuk webinar dong. Aku pengen tahu nih progresnya gimana. Biasanya kan kalau sambil webinar aku sambil belajar juga kan. Harusnya kan di-pick kan di Saturday nih, terus di-postpone, di-reschedule lagi another 1 or 2 weeks. Cuman aku bilang next week aku nggak ada, takutnya aku lagi cuti. Jadi mungkin reschedule 2 weeks lagi. Makanya terus kok ini berbarengan sama harganya turun gitu loh. Kok kayak pas bener ya? Ya nggak tahu. Ngerti nanti. Iya, setuju. Sama kalau kemarin Kalau Billy sendiri sukanya apa sih? Kalau sekarang sama sih Ci, sebenarnya kayak cerita juga Sumarekon, BSD, CTRA. I mean kalau kita lihat kan sektor ini kalau kita tarik balik, sekarang harga sahamnya tuh udah balik ke tahun 2013 semua kali ya Ci ya, udah balik ke itu semua. Sedangkan kan kalau lihat marketing salesnya semua udah pada mau pecah rekor ya tahun ini semua ya, kecuali mungkin CTRA ya. Dulu puncak 9,2, sekarang 8,2. Tapi kayak Sumarekon, BSD itu udah new record kayaknya nih marketing salesnya. Terus udah gitu, kalau kita baca, ya kemarin saya udah baca berita nih Ci, jam 2 siang kemarin kalau nggak salah, Joko itu akan panggil nih Sumarekon, BSD, CTRA, Agung Sedayu itu untuk bahas di IKN dalam waktu dekat ini. Itu ada berita Ci. Nanti mungkin cerita bisa cari kemarin jam 2 beritanya gitu. Nah jadi terus kemarin kita lihat ratingnya Semera juga dinaikin gitu kan. So supaya kalau kita ngeliat beberapa kombinasi berita ini sebenarnya sih properti ini udah oke, komoditi juga oke, dan
kalau aku lihat nih expect ya Ci ya, orang kan kalau komoditi udah naik, pasti ntar fund pun akan backup portonya tuh di hedging dia sama si Iya, properti gitu kan, karena iya, pas nanti mungkin mulai koreksi, dia akan alihin dananya ke properti. Sama kalau ngelihat iya, diskon to NAV juga, wah Ci, itu wih, udah murah banget, 70%, iya, 65, ya kan? Atau benar-benar, 80% gitu kan, jadi iya, itu udah murah banget. Cuma ya balik lagi, seperti yang cerita bilang, apa saya waktu itu ada bilang juga pas apa sama Michael juga gitu kan, mm, trading di sektor ini tuh nggak gampang loh, karena kalau dia pullbacknya mm, itu bisa 50% dari wave kenaikan sebelumnya. Jadi makanya mm, orang suka suka jadinya ke cut loss sendiri kan, oh orang iya, pakai apa, support support MA20 iya, MA25 dijebolin iya, dulu sama dia tuh, iya, jebol 2-3 hari sekali naik 2 kali candle aja iya, lewat semua hari sebelumnya gitu kan. Jadi iya, memang ya kalau teman-teman yang suka properti mungkin ya apa hanya masuk kalau memang kita yakin sektor ini bakal on ya Ci ke depannya. iya. Karena kalau Dan sektornya lagi kurang oke sih, wah false break terus gitu. nah, mesti agak nyimpen ini kalau lagi nggak main, karena sektor kan berubah cepat sekali kan. Kalau lagi nggak main Ya, itu pun, jadi memang mesti kita buy and ya forget dulu kali ya. Nanti tunggu iya, tiba-tiba jalan. Nah, biasanya sih kasih returnnya bakalan bagus karena dia kan boleh dibilang tahun lalu juga nggak perform. Terus dulu waktu komoditi boom, after that property boom, aku inget klien aku beli CTRA tuh harga 300. Begitu propertinya jalan, itu jadi 1.500 loh, 5 kali lipat. ya, Juga ya, begitu, yang lain juga. Terus aku pikir gini, daripada kita beli rumah, misalnya rumah kan kadang lu mesti kena bolak-balik lah, PPN, pajak segala macem, dan gak liquid gitu loh. Beli aja sahamnya. You don't have to pay like monthly biaya ya, maintenance lah, biaya apalah. Terus IPL, iya, IPL ya. iya. Terus misal kita cuma punya duit 50 juta, kita nggak usah beli rumahnya ya, kita beli sahamnya aja. Sama aja rumahnya naik, sahamnya juga naik kok. Kayak gitu. Iya, 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 setuju, setuju Ci. Sama kalau kita ngeliat juga ya, meskipun memang sekarang kan inflasi dunia lagi naik, kan ada Benar. kayak orang mungkin takut gitu ya, suku bunga bakal naik nih gitu kan. Iya, Tapi kalau kita ngeliat at this moment gitu ya, rupiah kita stabil gitu kan, ya inflasi pasti naik ya, kemungkinan besar pasti naik memang. Tapi untuk BI agresif naik di atas mungkin 100 basis point, kayaknya mungkin enggak kayak Ci ya, kalau iya, kita lihat kan, belum. kan karena kan balik lagi, biasa kalau kita BI itu akan gerak agresif kalau rupiahnya melemah kan. Sedangkan kita Iya, ngelihat mungkin setahun terakhir mata uang paling kuat di Asia Tenggara gitu ya, ya kita gitu ya. Even Thailand atau iya, Filipina aja weakening gitu kan against iya, USD, tapi kita punya masih stabil. Jadi sebenarnya iya. dari sini kayaknya masih bisa inilah ya, BI akan nggak akan naikin terlalu tinggi kalaupun memang perlu dinaikin gitu. Oke, Benar. oke. Nah, kalau kita lihat mungkin dari ini aja ya, mungkin sekarang sektor yang paling hot yang semua orang eh, suka gitu ya, atau cari titik entry itu kan sebenarnya coal ya Ci ya. Bisa Iya, dibilang mereka suka banget sama batu bara. Nikel mungkin ada yang kayak trauma Ci, gara-gara Singsam. Kok oh iya, kayaknya mau naik kok apa tidak diberi apa ini apa nggak mestakung gitu kan. Jadi iya, kan iya, kalau lihat orang fokusnya di call nih. Kalau CPO juga bukan sektor yang gampang ya Jia untuk di iya, tradingin. Kayak itu sama juga satu sebenarnya. benar. Jadi Karena memang kan menakutkan orang, orang. Mm, iya jadi kan orang kan lebih suka mungkin sekarang di call ya. Nah iya, kalau di call, ini kan mm, kita tahu ya Jia, ada call yang mungkin bisa dibilang eh, supirnya nih fun-fun gitu kan, yang mm, mungkin kayak Adaro, PTBA, ya kan, ITMG, benar, itu kan benar. biasa fun-fun, muncul fun gitu kan. Nah, Mm, ada juga yang teman-teman retail suka banget nih gitu kan, mm. Doit, ya kan, Iya, mungkin Indi gitu kan, atau yang mungkin ya pajak, sekalian nih, ya buminya mungkin, ya kan, dewanya mungkin atau apa gitu kan. iya, Nah, kalau kalau ngeliat valuasi sekarang itu kan bener-bener murah banget ya Cia. Kalau masih kita murah, mau ngeliat masih cara murah. PE, Benar, PE, EV, EBITDA itu murah semua gitu ya. You iya, name it lah, siapapun iya, gitu kan. Nah, benar. tapi kalau dari Cideta sendiri, kalau boleh milih, Mm, call yang bisa dibilang Cirita paling suka tuh apa sih Ci? Gitu. ya, Maksudnya mungkin yang big cap-nya siapa, yang mungkin small to mid size-nya siapa? iya, pasti yang the biggest market cap lah ya, ada Adaro itu udah pasti. Karena Hmm.
flow atau foreign flow kalau masuk di sektor coal itu pasti itu yang di-cut duluan. Kemudian Ya, yang high beta dan company-nya sekarang lebih ke ESG, Indika juga asik sebenarnya kalau lagi naik. Tapi kalau lagi turun ya, juga, aduh ampun juga sih. Kadang sebenarnya there is ya, no real reason for Indi to go down. Tapi dia kalau lagi mau turun, turun aja gitu. Kayak mau ARB, hampir ARB. Ya itu kadang seperti jantung. Tapi sebenarnya itu sangat, kalau lagi naik itu kasih profit yang sangat-sangat menarik ya. Kemudian ada satu call yang saya juga lagi suka, yaitu PTBA. Satu, PTBA itu masih ketinggalan. Kedua, dia juga belum bagikan dividen. Dan kemarin tuh ya, IPS naik tuh cukup jauh daripada tahun 2020. Jadi potentially dividen akan dibagikan akan jauh lebih besar daripada tahun sebelumnya. Apalagi Inalum juga lagi butuh duit nih buat bangun-bangun untuk dia punya ya, tambang ya. Jadi kemungkinan PTBA ini akan memberikan dividen yang mungkin cukup menarik ya. Di mana ya, IPS-nya itu 600 perakan deh per lembar saham ya. Jadi kita harapkan wah ini satu harga sahamnya juga belum terlalu jauh naiknya ya, dibanding yang lain. Terus potensi masih ada dividen yang cukup menarik. Jadi itu juga aku beli. Kemudian yang smaller cap atau mungkin yang lebih high beta atau yang lebih agak riskan, ya riskan karena sahamnya volatile ya. Bumi, karena Bumi itu ya, ya consider murah lah ya dibanding kayak lokal yang lain kan udah ya kalau ada roda 3.000 terus ITM-nya udah 30.000 kemarin sempat. Masa Bumi cuman around 50 to 60 gitu loh. Walaupun ada ya, ya ada risk di OWK obligasi wajib konversi yang di ya, betul. convert jadi shares ya itu Ya, potensi will make that orang yang convert itu take profit bisa tapi apa mereka nggak mikir mereka apa yang bisa dijual kalau bisa dijual di atas kenapa jual di sini gitu kan dengan harga ya, komoditi yang hot sebenarnya ya ya ya. cuma aja cuma kemarin sempet loh ada rumor katanya partner yang masuk ke BRMS itu katanya ada masuk ke Bumi via OWK, tapi aku nggak tahu itu berapa enggak gitu loh. Belum kita bisa Hmm, karena whether the rumor is true apa enggak nih belum tahu. ya, Cuman kalau itu benar masuk dan dia membeli semua OWK yang maksudnya diabsorb sama dia, ini akan jadi menarik. Gila, ini murah banget. Jadi ya ya, barang-barang 50-60 itu untuk cari beggar di atas cepet itu biasanya cukup cepet ya kayak modelnya BP kemarin waktu cepet ya, dari Gojek juga cepet jadi ini sih yang berapa yang cukup menarik ya sampai sekarang walaupun ya. ya mungkin masih ada lagi ITMD tapi ITMD aku nggak terlalu suka karena harganya segini dan dia masih sering ada jualan saham treasury ya jadi aku nggak terlalu suka sih Hmm, ya, Mungkin. ya, ya. Ya, dan memang benar ya Ci ya, PTBA ini biasanya awal April kayak gini tuh udah ada pengumuman RUPS Ci. Ini belum Benar, ya, tumben ya, bisa dibilang makanya. Iya, aduh, iya, benar. Makanya kemarin aku juga nungguin, aku cek terus. iya, Kayaknya ternyata ada yang RUPS tanggal 28 kan iya, gitu kan ya. Ini mah, iya, ya dividennya harusnya juga gede. Mungkin ya Ci ya, mungkin kan orang pada mulai spekulasi di 400-an lah ya hmm, dividennya untuk si benar, Adaro gitu. Sedangkan kalau PTBA bener Ci, ada yang apa mulai ngitung-ngitung kan kalau 75% payout berapa, 90% iya, payout bisa mungkin 500 600 gitu kan. Cuma iya, jadwal RUPS-nya tunggu nih, belum keluar teman-teman. benar, Biasa sih udah keluar. iya, 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 iya. Oke. Nah, mungkin ya sama juga kalau Bumi ya mungkin orang concern di OWK ya Ci ya. Karena kemarin iya, kan waktu itu begitu convert tiba-tiba langsung ARB oh, 6 apa 7 hari berturut-turut ya waktu itu. Cuma balik lagi yang cerita bilang benar juga. Ya kalau cycle bisnisnya lagi bagus, kenapa nggak trying to sell di nantinya aja kan sebenarnya kan ya. Cuma iya, ya kan makanya teman-teman mungkin kalau build portfolio di batu bara juga ya di combine ya Ci ya ada benar, yang big capnya iya, ada yang small capnya iya, ada yang mungkin lucu-lucunya juga ada gitu kan iya, yang model kayak gini jangan sampai ya kalau teman-teman berani sih nggak apa-apa gitu kalau yang lucu-lucunya paling gede gitu cuma takutnya kan kita tahu sektor komoditi sekarang itu mirip kayak ini ya Ci mungkin kalau kita ingat-ingat pasca net trade war ya Ci ya setiap hari ada iya, aja beritanya
kadang Iya, damai, besoknya iya, berantem lagi, apa segala macam. benar-benar. Nah mungkin kondisi sekarang kayak gitu teman-teman, apa Iya, berubah-berubah terus setiap hari, kita nggak pernah tahu sebenarnya apa yang benar-benar damai apa enggak nih sebenarnya iya. gitu kan. Oke, oke, Ntar begitu oke. damai, Nah, koreksi. hmm, Hmm. oke. Nah, mungkin ini ya, Ci ya. Kita ngelihat mungkin sekarang kalau tadi kan kita omongkan sektor yang probably akan bagus, si properti, sama sektor yang lagi bagus sekarang earningnya itu kan Iya, si komoditi. Nah, kita ngomong sekarang sektor yang tahun kemarin jadi darling gitu kan. Tahun ini ya kayaknya orang nggak terlalu appetite-nya bagus ya, kecuali MTech mungkin ya, Ci ya. iya. Naik sendiri gitu kan, udah mau all time high bisa dibilang gitu kan. Hmm. Sedangkan yang lain itu kan ya if you wanna be honest gitu agak-agak sedikit suffer ya gitu bisa dibilang ya. Nah, Iya. mungkin mungkin ada dari teman-teman juga mungkin apa nanya gitu, kenapa MTech itu kuat banget gitu ya. Nah, kalau menurut cerita sendiri, cerita ada dengar apa nggak atau gimana gitu mengenai MTech? Apakah mungkin karena videonya dapat hak Iya, IPL betul. atau di Piala Dunia atau gimana, Ci? Iya, MTech-nya iya kan dapat hak siaran Liga Inggris 2022 sampai 2023 ya. Itu mungkin itu juga yang Iya, bikin menarik. Kemudian juga kemarin sempat turunnya juga cukup banyak. MTech ini juga salah satu leader di tech sektor. Karena memang tech ini iya, udah koreksinya cukup jauh sih. Jadi consider uh, murah gitu. Mungkin ini juga yang bikin beberapa beberapa fund mungkin ya udah mulai collect nih karena memang market cap-nya juga cukup gede dan banyak berita bagus. Dia juga mungkin ya kemarin juga karena ada kenaikan-kenaikan itu membuat technically saham ini jadi bagus. Itu juga mendorong hmm, biasanya market kita ini banyak dominate by retail investor lah. Mereka pegangannya cuman iya, karena ini sih pegangan dari harga teknikalnya bagus langsung mereka fully confidence begitu ada kenaikan juga naik lagi pada nambah lagi sama mungkin ini juga ada berita yang kata MTech ini dapat hak siaran untuk Piala Dunia ya benar gak sih iya, iya, iya. Piala Memang Dunia. konon kayak begitu, Ci. Jadi kan Mhm. yang sport gede-gede kan kan apalagi kan dapatnya nanti pasti sponsor ads sama apa semua Iya, gede ya, Ci ya, kalau iya, dapat iya. hak siar ini gitu kan. Dan Viewernya Piala juga Dunia kan tahun ini lagi ya, Ci ya, bukan 2-3 tahun lagi. Piala Dunia kan tahun ini gitu. tapi Iya, iya iya, that's iya. why itu yang bikin menarik mungkin sama Iya, kemarin iya, juga iya. masuk FTSE ya kalau nggak salah ya masuk FTSE ya Yes, iya, iya, iya. iya Sempat masuk ke sama kayak waktu itu BBYB Harum juga kan waktu itu kan. iya Iya, iya, iya. beberapa good Oke, news oke. ya, bikin Ya. cuman ini Nah, kalau Bang, ya, menurut Billy gimana ya, pandang MTech itu kan jual saham treasury-nya dia sekitar 2,3 triliun ada view nggak ya. dari Ya, sebenarnya ya ini kita ngomong mungkin bukan kasusnya MTech ya, Ci ya. Kita ngomong in general company biasa ya. Biasa kalau Mm-mm. mereka jual treasury shares itu kan biasanya Harga kan jualnya block sale ya, Ci ya. Block oh, sale kan udah pasti bukan kayak teman-teman retail. Block sale pasti either ke fund luar mungkin atau mm, ke insurance yang besar gitu kan. Biasa jadi kan udah ada lane ya, Ci ya. Kayak iya sedikit kayak mungkin gentleman agreement lah gitu ya. Lu udah placement triliunan ratusan miliar gitu di some level lu jagain lah gitu kan, mm, biasa kan ada kayak iya iya begitu kan gitu. Nah jadi ya I think kalau emang ada emiten do some placement gitu ya biasanya sih kalau emang size gede dan pembelinya tuh yang bisa dibilang sophisticated mm, investor atau betul. institution biasa sih memang akan dijagain ya, Ci ya. Karena jujur Mm, ngomong kalau kita ngelihat juga kan buka lapaknya kan masih di bawah ya, Ci ya, belum naik benar-benar lagi gitu kan. Terus mm, juga ya SMA-nya oke lah gitu ya, videonya iya oke, baik. unicorn Iya gitu kan. Tapi benar untuk MTech-nya bisa sampai all time high itu kan ya kita nggak pernah tahu lah gitu. Maksudnya ya memang extraordinary ya, Ci ya, karena tagline tuh soalnya gak naik soalnya mungkin kecuali iya dia aja gitu sih. Nah, tapi kalau menurut cerita sendiri, kalau Bank Digital gimana, cerita? Karena kan tech itu kan kalau dulu orang kenal MTech, tapi kan tech itu juga kalau di Indo mungkin dikenal orang ya sebenarnya bank digital gitu kan. Nah, iya kalau iya. menurut cerita, bank digital sekarang perkembangannya kayak gimana, Ci? Dari sisi flow Bang, mungkin atau apa? ya bank digital ini cukup volatile ya jadi ada Ya, certain point dia naik bagus banget terus begitu biasanya ada perubahan sektor itu paling cepat kempesnya jadi bank digital menurut hmm, aku
menarik tuh hanya yang masih ada cerita atau masih ada ya ada yang right issue seperti kemarin ada potensially yang BPYB juga mau right issue di mana pemegang saham yang sekarang juga masih ada penambahan. Cuman memang kemarin tuh sempat ada rumor bahwa ada satu standby buyer yang kemungkinan belum jadi ya. Itu yang bikin harga BBYB itu pullback ya. Nah, tapi kayak Ya, hari ini Alobank, BBHI naik kencang. Ya sebenarnya sih BBHI nggak ada nothing new about this company, I think ya. Cuman karena dia launching apps-nya doang ya. Dan mungkin ini salah satu yang digital bank cukup gede dan harganya cukup stabil. Mungkin kalau kayak apa ya di conventional bank BBHI ini mungkin kayak nggak kayak BCA-nya gitu nggak sih? Yang gede hmm, lebih stabil, yang nggak swingnya nggak sampai gimana ya mungkin beberapa fund beberapa analyst juga suka. Nah tapi kalau aku sih sebenarnya kemarin itu aku sempat suka sama Agro, cuman nggak tahu mainnya itu sekarang kayak so weak gitu loh, nggak ada fund yang big flow masuk ke. Tapi sebenarnya agro di harga sekarang ini cukup menarik kalau in terms of price ya, walaupun secara teknikal mungkin jelek nih, ini retail pada avoid this stock karena technically udah kayak tren itu memang masih di downtrend, tapi kemarin sempat coba naik, tapi sekarang turun-turun. Jadi ini buat retail nggak menarik, tapi sebenarnya kalau buat aku sih, kalau memang kita mau beli simpen, ya agro harga-harga sekarang ini ya cukup menarik karena di bawah gitu loh, di bawah banget. Cuman bukan buat ya, trading. Sama yang ada story seperti Bank Victoria yang aku suka kemarin karena ya. Bank Victoria kan Victoria Syariah itu kemungkinan besar itu udah most likely akan deal sama Amarta itu karena kita ada rumor kata mau IPO ya, jadi perlu juga untuk Hmm, menambah itunya istilah portofolio ya. segala macam jadi besar, jadi untuk Oke. mungkin itu beberapa sih yang ya. Iya, iya. Kalau Amarta mungkin itu ya, Ci, ya. Kalau kita ingat targetnya sekarang berubah ya. Kalau kita Iya, dengarkan tahun lalu targetnya bukan bank yang ini ya, tapi bank iya, yang di bundaran Senayan situ tuh, iya, sekitaran situ. Targetnya yang itu kan. iya, Tiba-tiba nggak tahu kenapa yang itu batal gitu kan. Apa malah ganti ke yang ini gitu kan. Iya, benar. iya, iya, bener-bener. Bener. Ya, Sama tapi mungkin benar. ini juga, Ci, ya. Yang kemarin orang suka BANK ya. Kemarin kan ada nama Iya, Chong An ya. Gitu iya, kan. Nah, itu ya, juga gitu. itu aku suka sebel deh. Story-nya tuh kadang Ya. bagus ya. Kayak tadi aku masih nambah nih. Aku beli, oh ada berita nih. Jadi lingkaran itu kata investornya itu ada Tencent, ada Alibaba. Wah ini kita yakin dong. Kemarin baru day one kok rebound. Baru yang nambah. Ya. Tak temen aku teriak nih di sebelah. AMRT, Ya. ARB. Ah, AMRT, ARB. Wah gawat dong. BANK-nya takutnya keseret. Benar tuh saya aku buang, udah deh buang aja deh. Bener, auto reject bawah. Jadi BANK ini memang agak susah kadang di tradingin. Tapi kalau begitu Ya. turun, kalau kita punya holding power, kita beli nyimpen. Begitu naiknya cukup Hmm. kan, kalau dia bertahan terus kayak modeling AMRT kan dia naik terus tuh. Ya udah kita hold, tapi begitu dia berbalik arah, mungkin boleh dijual dulu, ntar tangkap lagi di bawah. Ya. Main agak-agak susah sih. Mesti kita Iya, iya, pikutin. iya, iya. Betul, 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 betul. Terus kalau kita juga waktu tadi Cirita sebut-sebut Alobank ya, Ci ya. Itu kan Hmm, orang juga jadi agak heboh karena ngeliat ada signage-nya Alobank nih di iya, apa gedungnya Indofood Tower kan gitu kan. iya, Ditaruh di tengah lagi, Ci. Ya kan? iya. Jadi kayak kesannya wah, is this the sign of the apa the king support this bank or kayak gimana? Kayak gitu kan. Emang Iya, iya, iya. ya nggak tahu ya, rumornya saya memang ya punya dia sebenarnya. Makanya that's why Iya, ICD GoFood bisa bisa pegang punya itu banget. Mega. Mega, Iya, Mega. Iya, iya. iya, Ya iya. itulah. Betul, betul, betul. Ya Oke, tahun oke, oke. ini bakalan menarik lah perjalanannya. Iya, iya, iya. Karena kan kalau Alobank ini yang perlu kita tunggu kan execution ya, Ci ya. Karena kan Benar. ya harga udah Benar. naik banyak, Iya, right issue sukses, mm-mm. investor RI-nya keren-keren gitu kan. Iya, Tapi kan aplikasinya kapan nih apa iya. launchingnya gitu kan. Itu yang eh, ditunggu-tunggu orang. Oke, oke, oke. Nah, selain tiga sektor ini Ci ya, Mm, komoditi, properti, terus juga mungkin tech gitu ya.
Nah, Mm-mm. sektor apa lagi yang menurut Rita tuh kayaknya sebenarnya sekarang menarik gitu? Gitu. Apa Hmm. mungkin consumer mungkin? Atau mungkin sektor apa gitu, Ji? Sebenarnya banking yang gede juga tetap menarik ya, karena Oke. begitu ada flow masuk pasti akan masuk ke the biggest market cap, yaitu di banking sektor BRI, Mandiri, BBNI, BTN, dan BJBR. BJBR ini menarik, kenapa dia akan ada hari ini kan bagikan dividen payout ratio-nya consider lumayan menarik, 6,2% kalau nggak salah, rencana IPO dari anak usahanya yang BJBR Syariah, dimana BJBR Syariah itu kan bagus banget tuh kinerjanya. Hmm. Kemarin kan baru kelar right issue juga cukup sukses. Tapi yang story yang buat aku cukup menarik adalah BJBR ini berpotensi menjadi holding BPD. Kalau kita ingat dulu itu berapa tahun yang lalu ada BRIS yang jadi holding Bank Syariah Indonesia, maka diganti. Ya. BJBR ini akan berpotensi menjadi holding daripada BPD karena ada ketentuan kan minimum requirement untuk dia punya apa sih namanya kecukupan modal adalah 3T. Banyak sekali bank daerah itu nggak bisa menuin itu. Jadi semua itu akan Ya. di atasnya leadernya itu BCBR. Kita belum tahu skemanya itu kayak gimana. Apakah dia dan yang aku baca sih ya, dia punya platform digital BJBR itu rencananya share dengan BPD lain. Jadi nanti bisa disinergikan di bawahnya BJBR. Jadi habis itu kan bisa meningkatkan fee based income untuk BJBR sendiri. Jadi aku lihat ini something yang akan sangat menarik jika ini akan terjadi. Memang udah ada sounding ke sana, cuma kita belum tahu lagi karena kan ini juga masih baru baru kelar, dia juga baru kelar right issue. Yang pasti dia akan beli beberapa aset-aset dari BPD. Jadi ini ya masih nunggulah. Dan teknikalnya juga menarik loh. Kalau bisa Hmm. nge-break itu kemarin harga berapa ya, itu akan larinya cukup jauh. Jadi ini bank masih menarik. Kemudian tower, aku juga sebenarnya sektor tower tahun ini jujur nggak terlalu bagus sebenarnya. Cuman Hmm. ada 1-2 tower yang ada story M&A, itu yang bikin menarik. Ya. Kayak misalnya Tebik, ada potensi kemungkinan ada TO kan. TO, rumornya TO 2 kali. Aku nggak tahu ini benar apa enggak. Jadi Tebik rumornya akan di TO masuk ke salah satu listed company juga. After that dari listed company akan TO ke foreign investor. Jadi Ya. akan ada kali TO mungkin kisaran 3335, kemudian next TO will be about 4.000, ya itu rumor lah ya Ya. semuanya, dan ini disclaimer on, nggak ada rekomendasi beli dan jual ya. Kemudian sektor towernya sendiri TOWR itu laggard, udah cukup murah di harga-harga sekarang. Kemudian SEM Ya. ada bahan ownership, dan kan punya publik itu dimakan terus loh. Jadi kalau Ya. 96. Ya. EP-nya 96. Betul. iya loh, itu kalau kita Ya. lihat ya HKMU itu publiknya jadi gede, ini kebalikannya, publik dimakan terus Ya. dikering barangnya. Nah ini ada apa gitu loh. Dan yang aku suka edge point yang pemegang saham SEM secara majority emang spesialis di sektor tower. Jadi menurut aku ini akan menguntungkan sekali buat SEM kan, dia akan banyak pengembangan ke depan atau akuisisi karena memang dia istilah spesialisnya di tower gitu. Kalau dulu kan yang megang saham lama bukan spesialis tower, jadi memang mereka investment. Jadi dengan ada pergantian pemilik, buat Sen juga akan menjadi katalis yang sangat positif untuk kedepannya. Sama Mitratel ya, Mitratel karena fully supported by Telkom aja, itu aja. Mungkin itu yang sektor lain yang cukup menarik juga buat saya. Oke, kalau retail Ji mungkin yang mungkin kayak Era, Mapi, karena kan gini kan komoditi naik kan improving purchasing power juga ya sama Iya. consumer discretionary gitu. Iya. Nah, kalau menurut cerita kayak Era, Mapi gitu, itu gimana? Era menarik karena Era ini sekarang kalau kita lihat diversified banget loh. Dia masuk Ya, ada betul. restoran, terus dia kemarin juga Ya, ada beberapa ada masuk ke apa yang kayak skincare segala macem. ya, Jadi mereka nggak cuman depend on kayak dia punya distributor atau handphone only. Jadi dia mulai masuk ke beberapa sektor. Jadi dan
Mungkin nanti juga ada rumor yang mau jual TV murah itu ya, jual TV murah ya. Ya, betul. Nah, ini ya Era juga sangat menarik. Cuman aku memang belum masuk ya. Tapi ini hari ini koleksi banyak banget ya. 545 is a buy price ya. 545 Iya, iya, ini benar-benar. ya besok Betul, betul. Kirain kemarin pas di atas 600 sudah mau naik, Ci. Tiba-tiba balik badan lagi. aku tuh Emang ya era kalau suka begitu sih kadang-kadang. iya, aku kalau 400 lebih aku suka sell. Kalau klien aku liatin Hmm, portofolio, ih masih ada Era, oke gue jual profit. Udah hmm. biarpun kata orang nanti mau ke berapa, teknikal mau ke berapa, ya udah besok lihat besok deh. Ya nggak tahu, tapi harga Iya, di bawah 550, di bawah 600 sebenarnya udah buy price sih. Karena menarik, aku juga suka lagi consider mau masuk ke portofolio. Mati juga uh, kemarin juga cukup perform dengan adanya nanti mall dibuka 100%, orang mulai belanja-belanja, itu juga akan jadi katalis yang menarik buat MAPI. Kemudian kalau Ramayana aku nggak tahu deh, Ramayana kayaknya ya, agak slow ya kadang-kadang ya. Jadi aku nggak terlalu suka. betul. Mungkin S Hardware Iya, kalau harganya kemarin sih waktu aku lihat S Hardware itu di bawah banget sih. Itu cukup menarik sih. Nggak tahu ini udah naik belum? iya, Oh, 1095. Biasanya sih iya, eh, di bawah sekitar di 1050, 1060 S hardware cukup menarik kalau harga-harga di bawah, apalagi di bawah 1000. iya, Tapi di atas itu iya, iya. enggak. Mhm. Ya, oke. Nah, ini juga kan mungkin kan teman-teman apa di sini yang udah mungkin jadi apa bisa dibilang apa loyal listener-nya Cerita ini kan tahu ya, Cerita itu kan identik juga dengan orang yang full with information nih, Cerita gitu. Nah, mungkin Cerita mungkin ada mungkin beberapa mungkin saham yang mungkin Cerita ya ada denger lah ya, mungkin kayak ada info apa ya, but of course disclaimer on ya teman-teman ya karena kan Iya, ini namanya juga kan juga informasi apa yang berseliweran lah di jalanan ya. iya, Jadi kita cuma numpang denger lah ibaratnya gitu. iya. Mungkin ada nggak saham-saham apa sih yang mungkin Cici ada numpang denger gitu, info atau apa gitu. Yang yang lagi aku suka sama yang lagi aku beli itu kemarin aku ada beli kayak Bevin karena Bevin ini tender offernya akan berakhir di tanggal 13 April. Dengan tender Ya, offernya 13 April ini akan istilahnya akan menjadi pemegang saham baru lah dengan adanya Pak Jerry Ng dan Boy Thohir under PT Trinugrah Capital itu ini akan aku rasa akan ada something yang menarik, akan mereka bisa collaborate dengan mungkin dengan unicorn ya kita belum tahu tapi itu mungkin ya, panjangnya atau jangka panjangnya, cuman dengan adanya perubahan kepemilikan baru buat aku ini akan sangat menarik sih karena memang Bevin kan udah lama dari dulu owner lama katanya mau jualan. Jadi dengan adanya owner baru, terus yang aku suka ya adanya Pak Jaring itu karena Pak Jaring itu tangannya betul. dingin jadi apa-apa selalu jadi nih. Nah kita tunggu nih Iya, selanjutnya setelah pegang Bevin, akankah Bevin itu menjadi saham yang wah hebat? Karena kemarin aja waktu pandemi aja kinerjanya cukup bagus dengan iya, owner iya, lama ya. betul. Ini yang lebih baik lagi sih. Nah itu yang Oke. aku lagi beli, lagi aku beli buat invest. Kemudian ya di luar yang sebenarnya yang di luar yang tadi kita sebut ya kayak Sumarekon kan kita beli. Terus tadi ada teman-teman nanya Dewa, ya Dewa aku beli karena ya aku lihat ya sama sih begitu bumi gerak Dewa akan gerak juga. Kemudian ada juga sebenarnya kayak yang tadi mulai gerak deh, Toba. Toba itu aku suka bilang, ampun, tobat, tobat gitu loh. Karena dari kemarin Iya, itu kan newsnya bagus, tapi naik, turun, naik. Nah ini udah terjadi pembalikan arah. Mulai ada iya, arah. Ini kelihatannya, walaupun dari segi story, wah itu mah udah dari kapan-kapan bagus-bagus terus. Nah Toba ini kalau kita bisa berhasil, ini sebenarnya teknikal udah ngebreak loh 12.8, 12.9 iya, ya tutup.
ini bakal udah mulai menarik. Toba juga menarik dari kalau ya dia kan mau bisnis yang kemarin itu yang bisnis baterai itu sebenarnya dari bisnis kan udah bagus. Cuman ya harganya aja kemarin masih nggak enak pergerakannya dengan kita harapkan teknikalnya udah mulai bagus, berarti udah mulai ada investor masuk baru, mungkin ini akan berubah. Kemudian ada lagi satu sebenarnya kalau ini mah bukan info, memang ini kita baca kemarin. Java kan Ya, ya proxy itu Lebaran katanya, Lebaran kan orang masak lah, orang makan lebih enak. Sama ini juga sebenarnya ayam ini potensi maksudnya proxy ke ekonomi recovery. Orang ekonomi membaik, punya dana, kita makan the cheapest meat di ayam. Nanti restoran buka boleh sampai jam 10, mungkin full capacity ayam mulai dimasak lagi, orang makan ayam, KFC buka lagi full, sekarang kan on and off, mungkin jam 8 udah tutup. ya, Nah, Capex udah siapin 2 triliun, dividen kemarin 60 perak lah kalau nggak salah. Kemudian buyback 350 M. Jadi ya sama ini yang katalis lebaran itu ya. Ya ini mungkin buat trading momentum play sampai lebaran. Ya ini beberapa yang ya seru lah katalisnya lah. Itu. ya. Setuju, setuju. Terus kalau tadi cerita sempat bilang kayak Bevin ya setuju ya Ci ya. Kalau kita lihat kan track record Pak Jerry udah terbukti lah ya. Terus apalagi di Benar. bidang keuangan, Iya, TPM, ya kan, Arto iya, gitu kan ya. iya, Semua jadi disentuh jadi iya, emas lah gitu ya Ci ya. iya, Dan iya, the fact bahwa tender offer termasuk tinggi nih Ci ya, harganya 1.200 gitu ya. iya, Maksudnya nggak beda jauh dari harga sekarang ya itu sebenarnya iya, sih kalau kita kan soalnya biasa perusahaan tuh tender offer kan di bawah ya Ci ya biasanya gitu iya, ya. Ini tuh termasuk iya. yang lumayan loh Yang apa cukup bagus. levelnya tinggi gitu. Iya. Iya. Setuju, setuju. Nah, tadi kan kita udah ngomong ya Ci ya sektor apa yang oke Hmm. gitu. Nah, menurut cerita ada nggak sektor yang mungkin sekarang ya ini sektornya kayaknya lagi berat lah ini. Mungkin situationnya semua lagi unfavorable buat Hmm. sektor ini gitu. Mungkin ada sektor apa sih kayak mungkin kalau coal naik kan ya mungkin orang pikir semen akan suffer gitu kan Iya, atau iya. apa gitu. Hmm. Mungkin kalau semen ya memang nggak diuntungkan dengan kenaikan harga komoditi, tapi kalau kita memang buat invest, jangkanya pasti nggak mungkin pendek, punya jangkanya pasti agak panjang. Sekarang ini murah, sebenarnya murah. Consumer juga Ya, kayak Indofood, ICBP juga murah-murah loh. Unilever betul. juga murah-murah loh. Jadi sebenarnya ekonomi recovery kayak gini ya, hampir semua sektor ada potensi untuk memperbaiki kinerja saham dan kinerja fundamentalnya. Jadi kayaknya nggak ada yang jelek banget deh. Tapi yang mungkin lebih pelan ya ada ya kayak consumer ini. Tapi karena pelan dia masih belum naik gitu loh. Ini Unilever juga aku lagi lihat-lihat sih, pengen beli tapi ya nggak tahu deh lama nggak, ini kayak mulai kemarin mulai ada pergerakan karena teknikalnya sempat ngebreak. Unilever, ICBP, Indofood itu juga ICBP murah loh valuasinya, itu Hmm. juga Ya. menarik, makanya tapi ini bukan buat trading. Pokoknya kalau buat trading kalian nggak akan tahan deh karena it's not going anywhere gitu, memang buat simpen. Ya mungkin itu yang kurang begitu perform kali ya, atau mungkin Billy ada ideas lain nggak sektor yang kayak buat kamu tuh kurang seru tahun ini, semen ya. Iya, mungkin kalau sektor, tapi sekarang kita masih susah ngomong ya Ci ya, karena I think sejak COVID ya, every Hmm, year tuh kayak punya kejutan sendiri gitu iya, loh. Tahun iya, 2020 kita punya COVID, yang iya, I'm sure waktu itu tahun 2019 nggak ada analis yang masukin itu ke model iya, forecast gitu kan. iya, Tahun iya, iya, 2022, I'm sure juga tahun 2021 nggak ada orang analis nulis soal potential Russian sama Ukraine gitu kan. iya, iya. Tiba-tiba kejadian juga gitu kan. So sekarang kalau orang bilang, apa sih sektor yang menarik tahun ini atau yang unfavorable tahun ini, itu biasa aku jawab udah deh kita nggak usah mikir jauh-jauh dulu deh, yang bulan Iya, depan bagus aja kita belum tentu tahu apa gitu kan, iya, apalagi mikirin sampai iya. apa the rest of this Oh year iya, gitu. Jadi kalau ada ada memang yang mungkin sektor kurang bagus tahun ini. Kalau COVID hmm, ini area atau kita menjadi endemi, yaitu IDX Health, yaitu yang kayak rumah ya sakit itu kayaknya nggak ada strongest catalyst untuk rumah ya sakit itu perform,
better than last year. Karena kan last year kan mereka bagus-bagus ya. Tahun ini Iya, kayak iya. ya ini kurang deh. Kalaupun semen nggak bagus, tapi mereka murah gitu loh. Jadi Iya, ini udah benar. menarik gitu. Benar. Kalau Iya, ini iya, setuju. sih kurang. Iya, kalau memang ini jadi endemi, apalagi nggak butuh tes lagi, wah, yang cuma tesnya, perusahaan yang cuma tesnya COVID only, pasti Oh, suffer ya, Ci, ya. Tapi kalau iya, dia punya tes yang lain juga, gitu, nah itu ya bisa bisa bertahan. Lah. Tapi kalau cuma COVID only, ya udah pasti. iya, Ini karena kalau kita lihat, Ci, ya, market itu kan cepat banget sekarang berubah. Contoh kayak di Amrik juga ya, kayak iya, saham Zoom itu kan udah hancur parah, kayaknya udah balik lagi sebelum COVID loh, gitu. Jadi udah naik turun lagi gitu. Jadi secepat itu ya teman-teman market itu tuh iya, apa berubah. sekarang bereaksi. Kalau mereka yakin memang Iya, situasinya cepat akan nanti berubah, ya mereka akan akan selling. Itulah kenapa ya Cia, mungkin kalau kita lihat juga at this point kenapa mungkin meskipun saham-saham call itu PE 3, PE 2, PE 4, PE 1 mungkin bahkan ada yang PE 1 gitu ya. Itu kan semua masih wait and see dulu ya, karena kan mereka mau iya, sustain kan nih Ci. Tapi kalau iya. ternyata harga di atas 200-an ini bertahan terus sampai misalnya Ini murah. Juni, Tinggal, wah itu pasti akan re-rating lagi, iya dijamin benar. itu kalau bisa dibilang. Kenapa? Sekarang kalau kita model-model financial di analis-analis kan Ci, semua masih call-nya kan masih 140, Masih 120, iya, iya kan? Itu aja udah murah gitu kan? Ya tinggal benar. tunggu nih, begitu mereka mulai revise ke 180 sampai 200, wah itu sih bisa bisa re-rate habis-habisan sih gitu. Apalagi tadi aku iseng-iseng ngecek kan harga call sekarang average tahun 2022 berapa sih udah kan? Sekarang average 2022 udah 240 Ci. Iya, Jadi bahkan kalau di model analis dibanding actual price sekarang itu tuh udah jauh nih assumption apa secara modelnya. Jadi sebenarnya ya balik lagi kalau teman-teman percaya sama call ya apa berdoalah supaya harga call ini sustain nih, bulan ini sustain, bulan Mei sustain, wah itu Juni sih very masih likely akan re-rate lagi itu. ya karena Apa karena orang kan ngitung ya Ci, ya dividen tahun depan tuh pasti gede lagi, orang kan ngitung itu lagi gitu loh. iya masih akan bertahan harusnya di kisaran atas karena supply disrupt dan demand-nya kan picking up karena orang udah mulai activity lagi, kerja lagi, apalagi negara Betul udah betul. endemi udah ya udahlah mau kerja mau udah kagak ada lockdown gerak sih semuanya sih. Iya. Ya, betul. Dan kalau kita juga sektor yang kayak coal ini ya, Ci ya, kalau orang tanya tahun depan dividen berapa ya, misalnya gitu. Kan kita kan bisa ngitung dari sekarang ya, Ci ya, maksudnya kurang lebih gitu kan. Ya kalau mereka PI-nya 2, 3 kali, terus kan kita tahu emiten coal ini rata-rata bagi dividen royal ya, Ci ya, biasanya semua rata-rata royal semua nih. Ya Banyak. teman-teman bisa hitung teman-teman, kalau PI-nya 3, berarti kalau dia payout yang bisa 90%, 1/3 kali 90% gitu. Dividen yieldnya bisa sampai 20%, 25% lebih teman-teman. Gitu. Nah, jadi ya balik Ada lagi apa at this point fund mungkin masih posisinya ini ya Ci ya. Mungkin kalau kita ngobrol-ngobrol fund ya Ci ya, itu sih overweight apa yakin nih komoditi, cuma mungkin semua pada bilang buat tunggu dulu nih sustain nggak harganya nih. Kalau mungkin sebenarnya momen game changernya ada di kemarin ya Ci ya, karena kan kemarin call udah sempat turun ya, iya udah sempat turun gitu, tapi turun begitu Uni Eropa benar-benar ban call, ya udah harganya langsung naik lagi, orang consider langsung ya this price iya akan sustainable gitu. Jadi ya apalagi teman-teman nanti tunggu aja teman-teman, kalau ternyata kuartal 2 ini harganya sustain lagi di atas 200-an kayak gini, I think semua analis habis itu akan re-rate lagi sih tapi ya recommendation-nya di sektor ini gitu. tapi Bill ini ada beberapa teman aku yang fun kalau misalnya aku Ya, bilang call mereka kayak enggak dirty kayak ESG. Nah gimana menurut ya, kamu? Nah ya, balik lagi ya. Kalau, nah makanya Ci, kita kan harus cari apa komoditi yang ada story call-nya dapat, tapi grade-nya juga ada kan gitu. Karena kalau kita mungkin cuma cari yang call only, mungkin gini, takut ini Ci, kalau fund foreign flow nggak masuk, ya iya gimana gitu. Karena kan iya foreign itu kan concern sama ESG. Kalau dia benar lihat lu as a company call tapi skor ESG lu jelek, ya gue nggak mau iya masuk gitu. Makanya iya sebenarnya sekarang kita cari call-nya tuh yang bisa call-nya tuh dia memang pasti cuan, tapi juga ada bisnis green yang lagi dia kerjain gitu kan. ada Jadi ke bulan depan
fund itu tuh bakal masuk. Kemarin aku ada kebetulan ada ngobrol sama Willy nih, gitu kan. Willy juga bilang, kalau lu compare Bill, katanya, yang blue chip coal sama yang second liner, midliner yang coal, yang blue chip ini kan kerja bagi dividen terus, gitu kan, bagi dividen terus. Terus, biasanya lack of green initiative mereka tuh, bisa dibilang kayak gitu kan. Nah, berarti kemungkinan ke depannya, kalau kayak begini, ya orang akan melihat dia sebagai emiten yang oke, memang profitable, tapi lack of green initiative. Berarti mungkin foreign flow nggak akan masuk. Nah, ini mungkin yang akan di-rating ke depannya. Nah, tapi Bill, yang sekarang, yang dua-duanya highly leverage itu, terus juga, tapi dua-duanya ini punya, inisiatif green-nya kan, mungkin sekarang nggak bagi dividen, dia fokus building green initiative. Ke depan ini yang mungkin akan disukai sama fund foreign, dan probably ini nanti akan bagi dividen. Nah, jadi itu menurut aku view yang menarik juga dari Willy, karena buat aku selama ini kan orang pikir lu jangan beli yang dua yang highly leverage itu mah memang naiknya tinggi tapi nggak ada dividennya ya. Tapi kalau Willy kasih sudut pandang lain nih, dia bilang, nah tapi lu harus ingat, katanya Bill, yang ini nggak invest buat green initiative loh, yang itu invest. Nah, jadi ke depan bisa jadi terbalik, katanya gitu. Oh iya, bener juga aku bilang kalau kayak begitu. Nah, jadi ya itulah teman-teman, makanya mungkin beli call-nya kalau bisa yang ada story green-nya juga gitu, supaya ke depannya kalau emang call ini sustain pun enak, dia dapat dua Ci ya, call story dapat, ESG pun dapat gitu kan. Nah mungkin ini juga menarik ya Ci ya, kalau kita ngomong soal yang green initiative atau apa gitu kan, ya mungkin orang udah tahu lah ADMR luar biasa ya Ci ya, 24 kali bagger kan itu, bahkan nyali market cap Adaro sempat ya Ci, itu barangnya. Nah, tapi mungkin yang orang juga suka nanya Ci soal ESA Ci. Nah, amonia ini kan bisa dibilang waktu itu semua bilang ya ini mau ke 1.000 lah, which is sudah nyampe di 1.000 gitu kan. Tapi tiba-tiba pas di 1.000 mainnya auto reject Ci gitu kan. Nah, ini nih orang jadi bertanya-tanya, is there something happening nih kok sampai tiba-tiba nge-re-rate kayak gini Ci gitu. Nah, menurut cerita mungkin cerita ada dengar apa mungkin soal ESA Ci gitu. Kebetulan sebelum saham itu rally, aku kan sebenarnya suka sama ESA udah lama banget. Dari 200 aku udah ke emiten. Pak, bikin webinar yuk. Aku tuh, karena aku mau tahu bisnisnya tuh kayak gimana. Jadi biar sekalian kita ke webinar, teman-teman yang retail juga belajar, kita juga belajar. Oh, belum bisa, belum ready, company-nya belum, kan jarang keluar ya. Terus tiba-tiba aku dengar mereka ada ketemu foreign broker dan bagus banget, temen yang di foreign itu, oh ini bagus banget, gila. Aku coba kontak mereka lagi, Pak mau webinar gak? Oh boleh. Wah kaget dong, waktu itu udah harga tuh sekitar 600, wah gila, tuh ini mau keluar gitu, mau kasih insight. Ya udah aku follow up, yaitu sekitar 1 bulanan deh mereka baru siap untuk istilahnya speak up ke retail. Pas mereka present sih, wah gila nih company menarik banget. Cuman waktu kemarin itu ada yang bilang gini, mereka ada risk ya, satu karena mereka depend on one single supplier, which is Pertamina kan, kalau gas. Dan mereka kan amonia itu tetap source-nya dari gas yang dikonvert menjadi amonia kan. Ya itu yang terus aku pikir 1.000, ya udahlah udah cukup ya, kan ada risk nih di sini. Risknya kalau misalnya di supplier nggak bisa supply, ini kalau collapse nih takutnya jauh amit-amit. Ini kan cuma perkiraan, maksudnya kita sebagai investor kan. Ya udah aku jual. Ternyata dia nak sampai 1.300 dan unstoppable gitu tiap hari arah. Tapi aku nggak denger ada any story behind that sih, cuman karena harga amonia aja. Iya sama Ci. Kalau tanya teman-teman juga gitu kan, wah udah pada hilang barang semua katanya. Iya. sekarang harus beli lagi katanya. Permasalahannya kalau udah hilang barang tuh pertanyaannya kan jadi satu Ci, masuk di berapa nih yang pasti supaya nggak ketinggian gitu kan, itu jadi pertanyaannya kan. Iya. Kemarin berharapnya dia sempat koreksi approaching 1.000 lagi, karena kan sempat UMA kan, habis UMA kan turun. Iya. Oh ini kayaknya bisa dapat 1.000 lewat dikit lah, pokoknya 1.000 lewat dikit deh. Beli gitu. Hari ini kuat lagi. Iya benar-benar. Kalau Mas Ingat juga waktu itu di grup ya cerita ya, pas di grup WhatsApp gitu, mungkin cerita bisa dibilang menjadi pembelanya ya. Pas waktu itu katanya ada apa yang jualan gitu kan, apa direksi atau apanya itu cerita doa itu mah cuma dikit. Pas itu terbukti habis itu harganya naik kan gitu kan. Iya.
Itulah yang, parah. apa, kalau orang bilang ya Ci ya, kalau di Amerika, there are so many reason for an insider to sell a stock, ya kan? Hmm, Bisa aja butuh duit, atau iya. ya mungkin apa, tapi there is only one reason kalau mereka beli, ya tapi itu udah Hmm, murah gitu kan. Jadi iya. kalau Jadi mungkin mungkin, insider jualan, jangan terlalu takut apa gimana ya teman-teman hmm, ya gitu ya. Tapi kalau insider beli, nah itu baru teman-teman, karena itu nanti kalau teman-teman jualan barang kan bisa jadi pindah ke yang lain aja gitu kan, bukan iya, berarti ini jelek gitu kan. iya, Tapi kalau beli, ya, pasti kan teman-teman ngarep naik harganya naik dong kalau kayak gitu iya. kan. Iya 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 iya, betul betul betul. Oh iya, ini Oke oke, dari tadi Bill banyak banget yang nanya mengenai MPPA nih. MPPA, ya kalau menurut aku sih MPPA nggak jelek sih ya. Maksudnya udah cukup murah. Ini juga termasuk retail yang ya kinerjanya membaik juga sih. Nah, Billy punya insight lain nggak mengenai MPPA ini? Ini foreign fund-nya iya beliin loh, foreign-nya. iya. Iya, MPPA mungkin ini ya Ci ya, kemarin-kemarin itu kan turun pertama ya, karena ada placement waktu itu ya, itu Ya. juga itu sempat ada placement itu kan dia turun. Terus Mm-mm. juga habis itu kan ada perusahaan yang foreign itu jualan terus juga waktu itu kan. Nah, Ya. cuma kan Singapura kalau aku nggak salah lihat berapa 2-3 minggu ini kan udah ada yang other foreign yang beli udah. gantian gitu kan. Terus sama Dan, kalau kita ngeliat juga MPPA itu kan e-groceries ya Ci ya, bisa dibilang mm, gitu kan, sekarang udah transform ke situ. Nah, secara mm, bisnis konvensional pun harusnya improve nih sekarang dengan apa iya. ekonomi reopening. Tapi kalau kita lihat juga yang paling penting kita Mm, ngeliat kayak ini Ci, yang kayak sayur box dan segala mm, macam itu kan wah masih sukses tuh fundraisingnya benar, semua kan, bisa dibilang gitu. benar. Nah berarti kan terlepas orang bilang mungkin bisnis modelnya e-grocery begini, begini, begitu, ya fundraisingnya bisa dibilang masih tetap sukses gitu ya Ci. Iya, Jadi ya apa, I think ya mungkin kita baru bisa lihat e-groceries ini benar-benar potensial fullnya ya orang-orang pada bilang kan tahun 2025 ya Ci ya, bisa dibilang di mm, situ kan baru apa full iya. potensial e-grocery di situ. Mungkin ini aja Ci, orang mungkin naik MPP karena orang kan bandingin ke grup yang satu PPF itu naik terus, Oh, lah kok yang ini di bawah iya. terus kan. Biasa begitu Makanya Ci. barangnya dikit di luaran kan udah Iya, sempat betul. juga. Betul, kan teman-teman, ya betul. Teman-teman juga tahu lah, tahun kemarin FPF kan tender offer ya, waktu itu ya. Habis tender Mm, offer, nah udah deh, terbang ke iya, atas sekarang gitu. tebel juga itu Iya, iya, gitu. Parah. Harusnya iya, sih iya, MPA level-level sekarang 400 sih cukup menarik untuk entry ya. Di bawah iya, 400 iya, ya kapan-kapan 390 murah sih. Cuman memang very volatile. Tapi kalau misalnya iya, Goto best listingnya kan sekarang Goto rumornya nggak terlalu hot ya demand-nya. Kita kan nggak tahu hot nggak hot di IPO-nya. Setelah IPO kita nggak tahu kalau memang ada foreign yang masuk karena ini kan tetap unicorn yang listed tapi support by dua nama yang cukup gede di sini. Ya iya, nanti kalau Gotonya perform pas listing karena kan memang dia ada green shoe ya. Cuman mungkin nggak bisa naik yang sampai arah-arah gitu kayak Wirge itu enggak lah ya. Tapi iya, ya mungkin kalau dia iya, bisa iya, bertahan, dia bisa tutup di area hijau, mungkin ini menjadi katalis buat MPPA juga gitu loh untuk naik atau iya, bertahan gitu. iya. Dan untuk sektor tech juga secara keseluruhan ya, Ci, ya. Karena kan ini adalah homegrown championnya tech nih, bisa dibilang kayak gitu. Oke, oke Cirita, ini kita udah 1 jam nggak berasa nih ngobrol sama Iya, Cirita. Thank you so much loh Cirita iya, atas insight-insightnya ya. iya, Saya ngobrolin teman-teman nih, apa? Saya thanks nih untuk Cirita ya teman-teman ya, yang selalu iya, berbagi nih ke kita semua. Oke, apa Cirita, thank you so much Cirita. iya. Apa, thank Thank you you, so much teman-teman ya.